Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa nasir haqqi bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, yang saya hormati segenap al-mukarramun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik yang sempat hadir pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini. Hadir di tengah-tengah kita Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Belawa, Bapak dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa Ongkoe, Bapak-bapak pengawas, dan tentu yang kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Asadiyah Ongkoe bersama dengan segenap jajaran pengurus pondok pesantren, seluruh kepala tingkatan yang kami muliakan, mulai dari kepala RA, kepala MI, MTS dan MA lingkup pondok pesantren Darul Asadiyah Ongkoe, yang saya hormati pengurus komite dan teristimewa para orang tua santri dan santriwati yang hari ini tengah berbahagia atas selesainya anak-anak kita pada jenjang pendidikannya masing-masing. Dan anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati yang berbahagia, ini juga hadir teman seperjuangan sekaligus senior saya dulu, Pak Haji Mustafa, sama-sama dulu kepala MTS. Beliau kepala MTS di sini, saya kepala MTS di Tumpanua. Ada kesan saya sama beliau luar biasa. Sama-sama salat Jumat di Makassar, hilang sandalnya. Ya, mungkin dia sudah lupa, tapi saya masih ingat. Kenapa saya ingat? Karena saya kasih tahu pakai begitu sandal jepit. Barangkali salah pakai, pada negara punah, dia melo pakai. Dan juga pelane ruas balik maka jika ke sini. Ya, ini satu bukti bahwa beliau istiqamah menjaga dirinya untuk tidak memakai sesuatu yang bukan miliknya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, segenap pembina dan yang berbahagia, anak-anakku para santri hafiz yang hari ini dinyatakan telah selesai hafalannya, khatam 30 juz. Luar biasa, ini membawa ruang dan ya punagi jairo lima na angkat tampil tu dari olota, tapi ya sedih suku malongi-longi nyaman na papi nadiku mitai anak-anak ta alhamdulillah tera hatam 30 juz. Luar biasa. Dan ini tentu pamasi malopo ritu junna idi iya manana orang-orang yang telah terlibat sehingga anak-anak kita ini bisa hatam 30 juz. Siapa-siapa yang terlibat? Tentu yang pertama adalah orang tuanya yang merasakan kebahagiaan, para ustadz dan ustazah kita, guru-guruna yang telah membina para santri, dan orang-orang yang telah berjasa menyiapkan sarana di pondok pesantren ini sehingga engkau dienronroi anak-anak wijaya-wijata untuk matuntu padisangan, termasuk diantaranya menghafal firman-firman ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Bapak Ibu sekalian, biasa ditanya orang, akhir-akhir ini madrasah peminatnya luar biasa banyaknya. Saya ditanya masyarakat, Pak Kandep, agar resepna yero madrasah na pinik mega muridna, pinik mega santrina. Bahkan ada beberapa lembaga-lembaga di samping kiri kanannya itu makasiasi sapa murid, dega muridna
makura murina, sementara madrasah dengan sarananya yang pas-pasan, bahkan boleh jadi sarananya masih sangat kurang, tapi mega peminatnya. Saya baru mencoba mencari jawabannya. Ya, satu jawaban yang saya temukan, maka daerah madrasah na penelo pene subur pene mega orang tua melo patamai anak na masih sekolah ke madrasah ke pondok pesantrennya, termasuk anak-anak na mega melo mata mari madrasah dan pondok pesantren. Saya temukan satu jawabannya. Jawabannya adalah nasabah madrasah didirikan, diajarkan, dikelola, dibesarkan oleh orang-orang yang ikhlas. Ya rupa sabarana. Itu yang saya temukan satu jawaban. Maka bagus sekalian, seluruh madrasah yang ada di Kabupaten Wajo semuanya didirikan oleh orang tua kita yang mengharap imbalan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Semua madrasah yang didirikan itu tidak didirikan oleh pemerintah. Semua bermula dari swasta. Taruhlah umpamanya di sini ada madrasah aliyah negeri, awalnya juga swasta. Jika patentungi tomatuata riolo dan nia pemerintah dirikan. Jika boleh dirikan orang-orang tua kita yang peduli akan pentingnya pendidikan agama, sehingga berdirilah madrasah, termasuk pondok pesantren ini. Dan nia pemerintah sponsori, sehingga tetungnya pondok pesantren naik niga boleh yang mendirikan ini adalah tomatotak Meiruriolo yang memiliki kepedulian, engka keikhlasan, engka ketulusan, madi bola rialena, sehingga dapat tetungi pesantrennya, dapat tetungi madrasah, tania nasabah asogirena, tania nasabah amega gana duitna, tania itu nasabah mega gana waramparanna, tania itu nasabah mega apa disangana. Tania aga pali pasabaran na di gagalain na nasaba melo imitai anak wanuata matuju-tuju madeceng rigau engkana engkapat disengang agama mat dibola riwija-wijata. Inilah yang berkembang, yang menyebabkan modal besar bagi madrasah sehingga madrasah bisa berkembang. Nasaba baraka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, napa turungi fuang Allah taala risesena tau angkai mat dibola riatina keikhlasan. Dan inilah modal besarnya pondok pesantren, inilah modal besarnya madrasah. Tadi kita ngomong-ngomong ya dengan beberapa pembina, ada beberapa guru kita malole supole bolan mabela jokeri sekolah di madrasah. Nareko ireke ngiro gajimna malole supole bolana joka ri pondok pesantren joka ri madrasah binai anak-anakna ireke dengan matematika dia ganda narongkoso ke guruna untuk biaya dena untuk melibat bensin malole su dia ganda naik ya magi pelik tapi gawi karena lagi-lagi ada keikhlasan dalam dirinya kotoni rubun robarakana sehingga tania boleh ko gajinna nasabari nawadding na penuhi kebutuhan hidupnya ya rugurta tapi puang Allah taala balancai atan nariga engkana kuritu atan na puang Allah taala ikhlas patetungi agamai mapagurungi ayat-ayat na puang Allah taala mapagurungi padisannya ikhlas juga Bapak Ibu sekalian nasabari rupat disengangi nama logo lele di gurunta lori anak gurunda yero ini santri bapak dan ibu sekalian dan dia tahu tu nasabah amat cengen na gurunta nasabari na maca wija-wijata dan dia nasabah amat cengen na gurunta aga pale nasabah lagi-lagi nasabah keikhlasan na gurunta mapa guru sehingga padisangan na puang Allah taala na paturung ilori anak gurunta yero pasabaranna tidak ada guru kita babu sekalian yang bisa berhasil mapa guru nasabah amat cangenda tania nasadia pamasena bitu puang Allah taala nasabari sehingga tak buka pikiri na anata malomo atin na melo maguru wija-wijata nasabah pamase poleri puang Allah taala
Aga pasabaran na nasaba engkana keikhlasan na para guru-guru kita mengajar. Inilah yang mengetuk pintu langit. Napaturunnya baraka na puangala rigo engkana guru tak mapa guru dengan penuh keikhlasan. Itu narusaba na di madrasah itu. Sedikit jikalau ada pegawai negerinya. Cik demi itu paling tasik demi. Siaga guru takku Ustaz Samsul Hadi. 2 mi pegawai negeri. Kiro saya pegawai luar negeri mana? Telu. Iya. Telu mi. Nah saya guru tanya mana Ustaz? Mega. Lebih 50. Ya. Luar biasa banyaknya bapak-bapak dan ibu sekalian. Jumlah guru kita ini lagi-lagi bapak sekalian dari duit nasapa napa guru nasaleni ke sekolah. Maka ya jama-jama mendinge neruntuk kuamangi na mega wasele linuna. Nah iya bos kalian ada jiwa yang melekat pada diri seorang pendidik. Dia menikmati dirinya ketika dia mengajar. Dia menikmati dirinya na rekoyal alina na sabari na matuju-tuju madecing anak-anak. Tasangi bagus kalian para orang tua. Mario mana kita mite anak tak temek ya soy lebih biriona alina para guruta yang telah mendidik anak-anaknya. Utanay ibu Mario kiga teman tak? Ay madodong. Mario kiga teman tak? Mario lebih pidurio na guruta. Bagus sekalian. Nah anak kita di sini bagus sekalian. Dek misengi bajari laut na tama di pondok pesantrennya. Nasabari alena guru tamana. Insya Allah yakin. Namun imaga betana itu anak-anak pondok pesantrennya. Namun imaga betik na itu anak-anak madrasah. Na ikia nariko tembei nariko tatumpu ajena melemak lesu matuju. Iya. Ni secara na pekogi cara na tuju, ni secara na toba, ni secara na sadar, ni secara na pekogi na wadi na patuju alena. Ada sabak nero lagi-lagi itu sabakna ana sabak baraka keikhlasanna para guruta anda guruta memberi pendidikan dan pengajaran kepada para anak didik kita. Sehingga itu para pembina yang saya hormati, jaga dan pelihara keikhlasan ini karena itu adalah modal besar yang ada pada diri kita. Ilmu juga tidak akan bisa diajarkan dengan penuh keberkahan jika tidak ada keikhlasan. Lagi-lagi pelihara dengan baik keikhlasan agar supaya anak-anak kita bisa menimba ilmu dengan baik di madrasah kita. Hadirin yang saya muliakan, di madrasah bapak-bapak dan ibu sekalian juga memiliki kelebihan-kelebihan. Di antara kelebihan yang dimiliki madrasah, karena di samping anak-anak kita tetap belajar ilmu pengetahuan agama sebagai fondasi awal di pondok pesantren, insya Allah anak-anak tanah ketemu ikut madrasah masuk di perguruan tinggi juga tidak ketinggalan. Tidak ketinggalan bagus sekalian. Terbukti sekarang banyak sekali alumni-alumni pondok pesantren, alumni-alumni madrasah yang jadi teknokrat, orang-orang penting yang mengetahui teknologi. Kalau pegawai negeri ini janganlah bercita-cita jadi pegawai negeri sekalian. Ya saya ini pegawai negeri, bahwa bapak dan ibu sekalian saya bersyukur atas nikmat Allah bisa menjadi pegawai negeri. Tapi jangan cita-citakan itu. Iya. Jadi cita-citalah menjadi pengusaha yang sukses. Cita-citalah menjadi orang-orang yang memiliki banyak manfaat terhadap masyarakat. Cita-citalah menjadi orang-orang yang bisa menyebabkan orang lain menjadi bahagia karena diri kita. Sehingga itu bagi anak-anakku, saya ingin titipkan satu konsep untuk bisa menjadi sukses di masa yang akan datang. Saya tanya anakku, melo mana kita sukses? Mau kunci suksesnya? Saya kasih satu resep khusus untuk anakku. Apa itu resepnya? Resepnya, niatkan engkau menuntut ilmu pengetahuan. Sekarang yang tamat SD, melo kita mau ke sanawiyah. Sekarang yang tamat sanawiyah mau masuk ke madrasah aliyah.
Sekarang yang tamat madrasah aliyah mau masuk ke perguruan tinggi, niatkan anakku sekalian, engkau menuntut ilmu untuk melaksanakan perintahnya Allah sekaligus sebagai jalan dan upaya untuk membahagiakan kedua orang tuamu. Maka itu menjadi kunci sukses. Nareko niatmu matuntu padisengan, niatmu untuk melok ko bahagiakan gitu matuamu, insya Allah sukses kona. Maka betulkan niatmu agar supaya nanti ke depan Anda menjadi orang-orang yang sukses di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Nah sahabat, nareko Mario marennu itu matuamu, si turungan ngirio rendun na buang Allah Ta'ala riidi. Buang Allah Ta'ala bukar ki jalan, buang Allah Ta'ala bukar ki lalang, supaya wediki ilolongan barakana atuntukan na pak disengengi na malong muri sesemu na pahangi pak disengen angkena pak guru aki guruta ko itu perope menginsya Allah nasabari mulolongan mi kebahagiaanmu, kesuksesanmu di dalam hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang tua mau kilolongan mi suksesna supaya anak-anak berhasil di sekolah meloki ga? Madodos sih. Karena kimelo kilologi kunci suksesnya supaya matuju-tuju anak tak masih sekolah. Biasanya itu tuh matoy babus sekalian madare ki mapa sekolah. Biasa kan? Nah, ada apa biasa dari koloni maka maja ada naik. Betul? Nah, bos sekalian. Tapi ada resepnya bos sekalian supaya dekna masih saki mapa sekolah baik dari segi ekonomi. Dekna masih saki mampi anak tak tulik teduh ima subuh joka masih sekolah. Detona masih saki anak ta nasaba masalah ampe anak ta. Dek, melo ki resep nah. Si ditomi bagus sekalian. Resep na bagus sekalian adalah ipadecengi ATKE mapas sekolah wija-wija. Aga ATK na ATK ta mapas sekolah dek gagal lainna nasaba akat tap pigau iparentana huang Allah Ta'ala. Nasabak tuntukan dapat disengangi hukum naga nak. Hukumnya menuntut ilmu wajib. Berarti nareko ipasiko le anak ta ilaksanakan iparintana puang Allah Ta'ala. Maka puang Allah Ta'ala meringi afati ruang anak-anak ta insya Allah nama lomo matuju-tuju nasabak ipigau iparintana puang Allah Ta'ala. Sehingga itu bagus sekalian matu iru anak ta temme ena RA tema ITK arega engka anak tak malolongo hamilo tahu masuk RA ero tema RA milut tama ibtidaiyah tama sanawiyah tama aliyah dan lanjut ke perguruan tinggi yang telah tamat aliyah. Bagus sekalian nih tafade cengi ITK ta nenapa tatibi anak ta joka mendaftar patuju ini ata nasabak buan rakas sempajang haja nenapa tatibi anak ta joka masih sekolah mendaftar ke sekolah ini TV ayat tapal luangin ke beli bola tak? Wih, kudu beli bola na loli jo ka mendaftar ace no corona. Kujo ka mendaftar masih sekolah, mabile baraka Magay di na cata imaleka makada engke koromay tumautuan na matong-atong melo pasikola anak na nasabab puang Allah Ta'ala nakatay. Sehingga tatibi anak Allah akan melihat bahwa inilah hambaku matong-atong laksanakan iparentaku nasabab melo na patuntuk padisengan ni anak na. Gangkan na buang Allah Ta'ala bereki fallomo termasuk biaya hidup anak-anak tak nasabari nama lomo teruntuk biayana supaya anak tahu tinggi matuju-tuju matutu padiseni. Itu harus sahabat nabus sekalian. Banyak orang yang kecewa mapa sekolah. Makanya nasabah salah ATK salah niat aga niana upatami anakku makuliah nasabah melo karena aku mencaji doktor. Upatami anakku makuliah di teknik sipil supaya melo ka mencaji kontraktori. Upatami anakku masih sekolah supaya mau tuh mencaji polisi, mencaji tentara, mencaji guru. Itu cita-cita yang tidak salah, tapi salah dalam ATK, salah dalam niat. Iya naruh sabana namanya tahu kecewa, mai kecewa sarjana anak-anak selesai kurai wisuda, lesi bolana dia akan disejempur jama-jama ngalena. Dan ini banyak yang terjadi. Banyak terjadi orang sarjana pulang ke rumahnya dia akan sepigo maka dia yang bawa indo nanti ku je cara mutu masih sekolah
sarjana nonton ada misengi pigau jama-jama. Diga kami sepigau mau bola mah HP padahal sarjana no. Ya. Ini banyak yang terjadi bos sekalian sehingga orang tua kecewa. Kenapa seperti ini terjadi? Lagi-lagi dari niat orang tua yang ingin dibetulkan. Taruh nih macinda ki anak tak mancaji doktoro, mancaji tentara, mancaji polisi, mancaji guru, mancaji pengusaha. Tapi jangan jadikan itu niat utama cuma pas sekolah. Lagi-lagi niatnya adalah laksanakan nih pijok iparentah puang ngalatal. Puang ngalatal mama tu patuju yang kanata. Melo na pancajiaga nata puang ngalatal misengi makasingi. Kita tinggal mendoakan anak-anak kita. Karena orang tua bukanlah desainer kehidupan anak-anak kita, tapi orang tua hanya Allah mengharap rahmat pamasina puang Allah Ta'ala supaya puang Allah Ta'ala pada cengi desainna anak tak nak tuju badece supaya kita tidak kecewa. Hadirin yang saya muliakan, inilah sehingga itu ke depan diharapkan proses pendidikan maka singi niat atau materi mapa sekolah si runtu keikhlasan guru-guru tamat pas sekolah maka berkah di mana lagi Allah tidak turunkan kalau seperti ini ketemu. Dan ketemunya itu bagus sekalian ada di pondok pesantren Asadiyah Ongkoy. Hadirin yang saya muliakan, ini titipan-titipan yang saya sampaikan kepada para orang tua santri dan kepada anak-anakku sekalian dan kepada para pembina yang telah membina anak kita. Izinkan saya menyampaikan ungkapan terima kasih, hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi luar biasa, pengabdian dan pengorbanan luar biasa yang telah dilakukan oleh para guru-guru kita, yang telah mendidik anak-anak kita di nabedakan makada anak nataweh naik yang dididik adalah seperti anak kandungnya sendiri. Itulah rohnya pondok pesantren, itulah ruhnya madrasah. Sehingga guru-guru kita dengan segala keterbatasan berupaya memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Akhirnya kita bisa menyaksikan ada 5 anak kita yang hari ini bisa khatam 30 juz. Luar biasa bapak-bapak dan ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita yang lain akan bisa untuk terus menimba ilmu pengetahuan dengan baik di madrasah kita ini sehingga ke depan insya Allah madrasah kita semakin berkembang. Izinkan pula saya menyampaikan ungkapan terima kasih kepada para dermawan menjelaskan niatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk peduli terhadap pondok pesantren dan madrasah. Insya Allah yakin Bapak Ibu sekalian, namun icik di tas sumbangan ke madrasah si bawa pondok pesantrennya, yakin bahwa itulah harta yang menjadi milik kita yang menunggu kita nanti di yaumul kiamah. Yakin Bapak Ibu sekalian, sungguh mulia kita menyumbang di masjid, sungguh mulia kita menyumbang di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidaklah kalah mulianya ketika kita menyumbang sedikit demi sedikit di pondok pesantren untuk sumbangan kita tidaklah berarti harus berupa uang, tidaklah berarti harus berupa harta, tapi sumbangan kita ketika kita peduli terhadap pondok pesantren kita, maka itu adalah sumbangan yang luar biasa. Pikiran-pikirannya Pak Desa, pikiran-pikirannya pengurus pondok pesantren, pikiran-pikirannya para orang tua, si pulung di pondok pesantren ini sehingga muncul satu kesepakatan sehingga kita membangun pondok pesantren kita ini semakin maju, maka itu adalah sumbangan yang luar biasa untuk pondok pesantren kita. Tapi siapa orang yang selalu menghalang-halangi berkembangnya pondok pesantren? Alena tu na dinang kana sumbang, alena tu na mega kritikanna, alena tu na mega pamujaranna, maka inilah orang yang sangat susah bertemu dengan kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih lagi di yaumul kiamat. Kita ni makita mata tabos sekalian, negi tahu nataro atin na ko pondok pesantren ni napatuju alena ko masigi na puang Allah Ta'ala menyama tu pakalinon erita namun nede na mega waramparanna, tapi dia merasakan kebahagiaan dalam hidup. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini. Selamat bagi anak-anakku sekalian, jangan puas dengan apa yang telah engkau miliki. Ilmu tak akan ada hentinya untuk kita raih keberkahan ilmu pengetahuan itu, sehingga teruslah belajar, teruslah belajar, teruslah belajar, karena belajar adalah
kunci sukses. Selamat kepada anakku, selamat kepada orang tua, selamat kepada para pembina. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Qadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.